Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nurse, halo Sobat Sehat semua. Saya Nurse Yusril Mahendra. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Kata kuncinya apa? Experience, pengalaman. Kalau kita mengingat peribahasa yang sering kita dengar dan sering kita lihat di tembok-tembok sekolah maupun kampus-kampus, saya selalu membaca experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, mari kita bedah pengalaman apa yang menjadikan pengalaman itu sendiri menjadi guru bagi diri kita di masa yang akan datang. Saya akan mengutip dari perkataannya Kaisar Julius, seorang jenderal Romawi. Beliau mengatakan, experience is the best all of things. Jadi, pengalaman adalah guru terbaik dari segala hal. Baik, kalau tadi saya mengutip dari perkataan seorang Romawi, yaitu Kaisar Julius, saya sekarang akan mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa la yuldaul mu'minu min juhril wahidil marratain, yang artinya seorang mukmin tidak akan terjatuh ke lubang yang sama dua kali. Dari hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar dari sebuah pengalaman, di mana di situ tadi mengatakan bahwa seorang mukmin tidak akan terjatuh ke lubang yang sama dua kali. Dalam artian, kalau kita kaitkan dengan seorang perawat, misalkan kemarin saya melakukan suatu tindakan dan tindakan saya itu salah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri apa yang salah dalam tindakan saya. Jadi pengalaman itu sangat penting untuk kita tadabburi, untuk kita pikirkan apa sih yang membuat saya salah dalam melakukan tindakan. Apakah kita kurang fokus, apakah kita belum sarapan, apakah kita memiliki problem di masa-masa yang sebelumnya sehingga dibawalah ke rumah sakit untuk bekerja. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang akan memberikan koreksi bagi kita, dan kita harus baca apa yang menjadi kesalahan dalam diri kita dan akan memperbaiki di masa yang akan datang. Itu pentingnya sebuah pengalaman. Saya punya cerita dulu sangat baik ya untuk kita renungi, untuk dijadikan kontemplasi. Dulu saya punya seorang pasien ini seorang perempuan yang sudah tua, di mana saya kasih dia sebuah perawatan yang khusus karena pada waktu itu saya ingatnya saya praktek waktu itu jadi mahasiswa semester 4 kalau tidak salah, jadi sekitar 5-7 tahun yang lalu. Saya mengingat pasien itu saya kasih perawatan yang terbaik. Ketika waktu duhur, sholat duhur, saya ingatkan, Bu, apakah sudah sholat duhur apa belum. Terus kalau dia pagi, maka saya tanya, Bu, apakah sudah sholat duha atau bagaimana. Sehingga suatu ketika ibunya mengatakan kepada saya, Nak, saya tadi malam bermimpi berjamaah dengan anak di suatu masjid. Dia bilang begitu. Jadi saya sangat terkejut, loh, kok bisa ya ibu itu bermimpi saya berjemaah di suatu masjid, yaitu sholat. Terus saya berpikir sedikit demi sedikit, terus saya berpikir apa sih yang membuat ibu itu bermimpi sampai dibawa ke dalam mimpi begitu ya. Ternyata setelah saya pikir, ternyata dari setiap hari saya bertemu dengan ibu, saya tanyakan, Bu, apakah sudah sholat? Bu, apakah sudah makan? Saya perhatikan pasien-pasien saya itu dengan baik, dengan cuman mengatakan, Bu, sudah sholat apa belum? Bu, kalau sampean tidak bisa menyentuh air, dokter tidak menyarankan untuk menyentuh air, kita akan memberikan pengalaman untuk melakukan tayamum. Jadi kita melakukan, dari pengalaman itu saya memiliki bahwa kalau kita care kepada pasien, maka akan care kepada kita. Itu pengalaman yang terbaik yang saya lakukan. Dan saya teringat dengan ini, pesan guru-guru saya waktu di kampus. Beliau mengatakan bahwa sebelum berangkat praktek ya, biasa dosen-dosen itu memberikan pesan sebelum berangkat praktek ke rumah sakit, karena yang ditangani kita itu adalah pasien, bukan mesin dan bukan robot begitu. Jadi dia adalah manusia yang harus dimanusiakan. Jadi dosen-dosen itu berpesan begini, Nak, kalau kamu sudah sampai di rumah sakit dan sudah berpraktek di sana, tolong pasien itu jangan dianggap pasien, tapi pasien itu harus dianggap sebagai keluarga kita sendiri, sebagai ibu bapak kita. Akhirnya saya berpikir, iya ya, dari pesan itu yang membuat saya harus terus melakukan yang terbaik kepada pasien saya, karena saya merasa bahwa saya sedang melayani orang tua saya sendiri, ibu saya sendiri, bapak saya sendiri. Jadi pesan itu sangat menyentuh kepada hati saya, dan sampai saat ini saya ingat pesan guru-guru itu dan dosen-dosen saya waktu berada di kampus itu.
Baik, kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya di sosial media. Dia bertanya begini, apakah empati itu yang dimiliki seorang perawat itu hanya diberikan kepada pasien-pasiennya? Tentu saja jawabannya adalah no. Kenapa? Karena empati itu bisa dimiliki oleh di luar kesehatan, baik oleh bisnismen maupun seorang pedagang maupun seorang petani dan sebagainya. Karena empati itu bukan haknya seorang perawat saja. Jadi kalau dia bertanya seperti itu, maka jawabannya jelas dengan apa yang dikatakan dosen saya, bahwa anggaplah pasien itu sebagai keluarga kita sendiri. Jadi artinya apa? Empati itu kepada semua pasien dan di luar pasien juga. Kepada keluarganya kita harus empati, kepada pasien kita empati, kepada tetangga kita harus empati. Manusia itu adalah makhluk yang sosial. Nah, kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hanya hidup di rumah sakit saja, tidak. Kita juga memiliki lingkungan dengan tetangga, kita juga memiliki hanya keluarga dan sebagainya. Jadi empati itu harus kita miliki dan harus kita terapkan dalam kehidupan yang nyata. Empati itu bukan hanya teori saja yang harus kita pahami, tapi empati itu harus dibarengi dengan adanya pengalaman. Dengan pengalaman itu kita akan mengasah rasa empati kita kepada pasien-pasien kita. Jadi marilah kita menjadi seorang perawat yang profesional dan memiliki empati yang baik kepada pasien-pasien kita maupun di luar pasien-pasien kita. Baik, selanjutnya kalau misalkan ada yang bertanya, lebih penting mana antara teori dengan pengalaman? Teori and theory. Theory and experience. Ini dua-duanya sama-sama penting, karena teori itu mengajarkan kepada kita bahwa kita semestinya harus begini loh, kita harus melakukan sesuai dengan SOP begitu loh. Jadi teori itu memberikan dasar kepada kita, memberikan pegangan kepada kita, sementara pengalaman itu sebagai perjalanan kita untuk menuju lebih baik. Jadi teori sama pengalaman itu sangat penting. Dengan pengalaman kita akan menjadi suatu refleksi, kita akan memberikan kepekaan kepada diri kita, dan kita akan merasa lebih peka ketika kita melihat pasien-pasien yang dalam keadaan kritis. Nah, dari pengalaman itu mengasah insting kita bagaimana kita itu melakukan dengan cepat dan tepat dalam perawatan itu. Jadi pengalaman dan teori itu sangat penting untuk kita jadikan sebagai bahan kita sebagai seorang perawat menjadi perawat yang terbaik di masa yang akan datang. Terakhir, catatan seorang perawat. Pengalaman buruk memberikan pelajaran. Pengalaman baik memberikan harapan. Dalam takdir Allah tidak ada pengalaman yang sia-sia. Yang pahit mendidik sabar, yang manis menguatkan syukur. Hai perawat hebat, mari kita tidak hanya mencari cuan, tapi marilah kita memperluas wawasan dan pengalaman. Karena itu adalah tuntutan masa depan. Terima kasih.